kasih ya. Jadi mediasi tadi kita harus patut apresiasi, dan Komisi Informasi ini menjadi indikator demokrasi, memperjuangkan hak-hak keterbukaan informasi. Jadi kita apresiasi, semoga kiranya nanti Komisi Informasi menjadi pilar nomor 1 terhadap demokrasi Indonesia. Kita tahu selama ini berkat kasus Ijazah ini, orang jadi tahu apa itu Komisi Informasi. Nah, semoga nanti Menteri Komdigi bisalah memberikan apresiasi yang lebih tinggi ya, setara mungkin dengan komisi-komisi lain seperti KPU ya. Kita jujur saja saya lihat begitu agak timpang ini Komisi Informasi dengan KPU. Sementara KPU berlimpah fasilitas, di sini kayaknya kita juga rapat tadi minum juga susah ya. Seperti itu. Nah, itu terkait intermezzo. Yang kedua, ya kita boleh bicara Ijazah tapi kita tetap berduka. Ada 400-an ya meninggal di bencana alam di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Nah, semoga keluarga yang berduka cepat dipulihkan. Ini belum termasuk korban-korban materi ya. Nah, terkait materi, jadi sebagaimana teman-teman tak ketahui bahwa kami adalah yang berhasil memperoleh salinan Ijazah ini. Ini yang tahun 2019. Jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item. Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi. Inilah yang saya minta di mediasi tadi. Karena untuk Ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan. Tapi untuk Ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali. Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekedar kertas? Bukti pendukung lah. Bukti pendukung. Dan ini juga kita pakai untuk menjadi bukti-bukti di pengadilan, termasuk di MK. Bukti-buktinya. Tadi, alhamdulillah ya, tadi berkat Pak Mediator, kita bersepakat dengan KPU untuk diserahkan seperti tadi paling lama 7 hari seperti itu. Nah, tadi juga berusaha tim KPU kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini. Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda. Kenapa? Tawaran itu sangat menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Tapi saya tidak mau. Ini kan dari awal juga ini untuk publik. Sebagian mereka ketahui juga ya Pak Mike ya, Kementerian Dasar Menengah juga, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga menawarkan hal yang sama seperti saya. Ke saya, hanya saya yang melihat. Tapi saya tidak mau. Ini sekali lagi ini untuk publik. Masalah publik. Untuk teman-teman media saksikan dan di-share ke publik. Mungkin gitu, ada pertanyaan? Pak, kenapa minta 9 item dari KPU? Sebenarnya kan abang saya pada saat itu bilang bahwa Ijazah yang autentik itu diantri, itu kenapa? Ya, jadi tadi ini ada 9 item, tapi dari mediasi tadi saya jadi minta 3. Yang utama yaitu tanda tangan rektor, tanda tangan ini, tanda tangan dekan, tanda tangan yang legalisir. Ini yang sebenarnya yang bisa diautentikasi. Ada yang tanggung jawab. Ini yang bisa diverifikasi, klarifikasi. Kenapa? Ini satu-satunya di dunia yang punya, yang mirip, yang mengeluarkannya. Jadi, Andri pun nanti pasti dia, ketika dia menerima pelimpahan dari KPU, pasti dia ngecek tanda tangan ini juga. Wajib. Kenapa? Ini kan mengandung legalitas lah. Membawa masa lalu ya, jejak-jejak masa lalu ya, tanda tangan orangnya yang ini malah ada yang udah meninggal banyak ini. Seperti itu, artinya tidak bisa direproduksi lagi tanda tangannya. Kalau yang nomor-nomornya kan tinggal ketik aja. Nah, tulisan lagi tinggal dibuat ya. Seperti itu. Pak, tadi ada ditanya nggak yang dimasukkan berkas ke KPU itu apakah A4 seperti itu? Ataukah ijazah sebenarnya kan lebih besar? Ya, makanya sebenarnya seharusnya kalau itu memang sebagai salinan asli, itu harus sesuai, ukurannya juga sesuai. Makanya itu kalau memang ada dirubah-rubah, itu kan bisa katakan diedit. Kalau menurut Kapolda waktu itu,
mengedit itu adalah perbuatan melawan hukum. Ya kan? Ya, kalau dikatakan mengedit, ya KPU yang mengedit. Kalau kawan-kawan kita RRT dan sebagainya itu menganalisa, tidak pernah merubah atau memindahkan. Jadi kalau edit itu merupakan perbuatan melawan hukum, maka yang kena adalah KPU. Karena ini menurut kami ini bukan persyaratan yang dikecualikan. Tanda tangan itu nggak ada, baik di Undang-Undang Keterbukaan Publik maupun Undang-Undang Data Pribadi, tidak ada tanda tangan. Kita aja rapat aja kita semua tanda tangan, nggak ada di rapat biasa tanda tangan. Seperti itu. Tadi satu hal lagi yang menarik, KPU hanya mengatakan bahwa Lona tua aja yang boleh melihat, katanya, sesuai pasal 4. Dia hanya satu poin di pasal 4 yang A saja. Padahal di situ ada boleh ini menganalisa, bahkan mendapatkan, tidak dibaca. Jadi hanya informasi aja, bahwa hanya dapat dilihat. Kami suruh waktu itu, tolong baca semuanya dong, jangan separuh-separuh, terdiam. Ini memang, karena dokumen publik ini sudah bikin milik pribadi lagi, tapi milik publik. Nah itu. Ya, mungkin saya mau tambahkan lagi sedikit ya Bang Michael ya, terkait dengan tadi autentikasi ya. Jadi berdasarkan keterangan ahli arsiparis dalam melakukan autentikasi terhadap ijazah terlegalisir fotokopi, memang harus disandingkan dengan yang asli. Kenapa? Di situ ada 3 item utama yang akan dilihat. Yang pertama adalah formatnya yang dilihat. Formatnya sesuai nggak dengan asli, ya. Kemudian yang kedua dilihat isinya. Isinya tuh inilah 9 item yang ditutup ini, ya kan, akan diautentikasi rektor yang tanda tangan, dekan yang tanda tangan, pejabat yang mengesahkan, kemudian tanggal pengesahan, kemudian nomor induk ijazah, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Ini namanya isi. Kemudian yang ketiga akan dilihat adalah struktur daripada ijazahnya gitu ya. Struktur itu berarti semua daripada item-item ini sesuai nggak sih dengan struktur aslinya. Nah ini yang sampai hari ini kita tidak pernah mendapatkan kepastian dari KPU apakah memang sudah dilakukan autentikasi apa belum. Nah, memang sudah terbukti juga di persidangan-persidangan sebelumnya gitu. Ada keterangan dari pihak pihak KPU bahwa terkait dengan ijazah asli Pak Joko Widodo dengan salinan terlegalisir yang disampaikan kepada KPU sebagai persyaratan menjadi calon presiden 2 periode, itu memang tidak pernah dilakukan autentikasi, yaitu membandingkan asli yang terlegalisir dengan keaslian ijazah fisiknya yang ada di tangan Pak Joko Widodo. Nah ini yang tidak pernah dilakukan autentikasi. Sehingga 9 item yang ditutup ini tidak bisa juga kita pastikan dengan aslinya apa sama apa enggak. Ya, itu yang bisa saya tambahkan ya Pak Bonatua ya. Jadi saya pertegas lagi bahwa karena ini kebutuhan publik. Publik itu adalah rakyat. Karena diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, rakyat yang memiliki daulat di negeri ini. Maka tidak ada alasan ini tidak diberikan kepada publik. Karena ini pentingnya bahwa publik harus mengetahui. Kenapa? Pada saat duduk semua pajak dari rakyat. Semua gaji dari rakyat. Maka tidak ada alasan. Masa rakyat mau minta harus dipersulit? Mungkin cukup. Pak Bona, apakah tadi dibicarakan nanti ini akan diautentikasi ke Andri atau tidak di mediasi tadi? belum. Jadi Belum. mungkin saya terangkan juga nanti sebentar, dari sini kita langsung masih sidang. Ada sidang lagi, Mas. Sidang Kita lagi. sidang dulu ya. Terima kasih Pak Michael, nanti pertanyaan akan kita tanya. Tapi nanti sidangnya mereka akan membuktikan uji konsekuensi 9 item ini kenapa disembunyikan. Di situ nanti terbuka, sehingga nanti bisa aja kita arahkan ke autentikasi ke Andri. Karena kita bilang bisa aja, kita juga butuh verifikasi, klarifikasi Andri, seperti itu. Ya. Oke. Kami sidang dulu ya. Karena nanti sidang ini. Terima kasih ya media Terima ya. kasih teman-teman media.